Setiap kali burung nasar memakan seseorang, ia bisa hidup 10 tahun lebih lama. Selama 100 orang makan cukup, dia akan hidup selamanya. Hari ini sudah memakan orang ke-99. Hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Sekarang telah ada praktik yang setara dengan ribuan tahun. Jadi kali ini burung nasar tidak makan sendirian. Karena ada orang tua lanjut usia yang membutuhkan untuk mengurusnya. Setelah berubah menjadi burung nasar, keduanya membuka mulut lebar-lebar. Ia menjulurkan kerongkongannya untuk memberi makan orang tuanya, makanan yang diperolehnya saat ini. Lalu dia melanjutkan berburu. Seorang gangster dipukul. Sekarat, hampir mati. Burung hering itu sekarang berjalan di depannya. Melihat ia belum mati, burung hering itu membawanya ke tengah jalan raya. Kemudian menggunakan truk untuk menabrak dan menikamnya hingga tewas. Tunggu hingga organ dalamnya meledak, barulah burung nasar akan langsung memakannya. Setelah merokok, hanya tersisa satu orang terakhir. Namun setelah memakan jenazah tersebut, hal ini pun menarik perhatian polisi. Polisi memikirkan cara, membuat badan air sebagai umpan untuk memikatnya. Segera pemilik serigala menggembungkannya, berpura-pura menjadi mayat. Bau badan dengan cepat menarik perhatian burung nasar. Ia bersiap untuk memburu mangsanya. Namun saat itu petugas polisi Paul, terlihat oleh seekor anjing liar. Ia segera berubah menjadi anjing liar dan mengejarnya. Tanpa diduga, tidak hati-hati dan menabrak tembok. Dahinya terluka dan berdarah. Bau darah tercium oleh burung nasar yang terperangkap. Lalu dia segera mengubah arah. Di tengah jalan, dia melihat Paul pingsan. Sama seperti terakhir kali dia membawa tubuh Paul ke tengah jalan. Bersiaplah untuk menghancurkan orang terakhir. Saat dia menyalakan mobil, petugas polisi lainnya bergegas mendekat, dan mengarahkan senjatanya ke arahnya. Melihat sesuatu yang buruk, burung nasar itu dengan panik keluar dari mobil dan melarikan diri. Namun terlambat, polisi mengejarnya. Burung nasar tidak punya cara untuk mundur dan segera bertransformasi untuk mengusir mereka. Melihat tidak berhasil, dia langsung kabur. Namun di luar dugaan, dia ditabrak truk. Burung nasar juga mati dengan cara yang sama kejamnya. Jenazahnya segera dibawa ke kamar mayat. Saat ini orang tuanya hampir mati kelaparan, tidak bisa melewatkan makanan lezat seperti itu. Jadi mereka memakan anakku. Ini adalah cara paling kejam untuk mengembangkan sihir jahat. Ia menggunakan wajah 99 hewan untuk membuat topeng yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Sekarang hanya diperlukan satu wajah terakhir. Macan tutul di depannya menjadi sasaran sang penyihir. Penyihir itu berubah menjadi monster ular, langsung menyerangnya. Dengan sangat cepat macan tutul kehilangan kemampuan untuk bergerak. Pada saat ini, penyihir itu segera berubah kembali menjadi manusia. Melihat macan tutul itu perlahan berhenti bernapas. Penyihir itu mengeluarkan belati dari tubuhnya. Kupas kulit wajah macan tutul dengan tegas. Lapisan terakhir kulit wajah ada di tangan. Kemudian dia mulai melantunkan kutukan. Akhirnya topeng jahat ini dengan sifat pertahanannya juga telah selesai dibuat. Pria di depannya langsung tertarik dengan topeng ini. Anak laki-laki itu memakainya dan merasakannya, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena untuk menguji kekuatannya, dia memotong jarinya. Gunakan darah untuk menandatangani kontrak hidup dan mati dengan penyihir. Penyihir itu juga memperingatkan dia untuk tidak menggunakannya di lapangan. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang serius. Tak disangka, topeng ini membangkitkan egonya. Dengan sangat cepat anak laki-laki itu mengenakan topeng dan mulai berkompetisi. Memang benar, saat ini dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia dulunya adalah orang yang lemah, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan magis. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan lawannya dalam pertarungan. Sukses menjadi hegemon baru. Namun dalam perjalanan pulang ia menghadapi ancaman dari lawan-lawannya. Saat ini dia sangat marah hingga dia lupa kata-kata penyihir itu. Kenakan topeng dan mulailah menghadapi lawannya. Di luar dugaan, karena serangannya terlalu kuat, ia menghajarnya hingga tewas. Dalam perjalanan pulang dia memperhatikan masker itu, perlahan menyatu dengan kulitnya.
Saraf dalam tubuh juga saling berhubungan. Tak lama kemudian, topeng itu menjadi bagian dari tubuhnya. Tidak ada cara untuk menghapusnya. Saat ini dia merasa hatinya hancur. Tubuh juga secara bertahap kehilangan kendali. Dia telah menjadi antek topeng. Dia masih memiliki kewarasan, jadi dia buru-buru pergi mencari bantuan penyihir. Penyihir itu langsung menebaknya ketika dia melihatnya. Segera cari penawarnya. Menunggu penyihir itu pergi, topeng itu mulai memberikan instruksi. Suruh anak itu membunuh penyihir itu. Sedetik kemudian dia benar-benar kehilangan kendali, dan bergegas menuju penyihir itu. Melihat keadaan yang kurang baik, penyihir itu langsung melawan. Tapi dia mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke dinding. Saat ini, patroli polisi mendengar adanya gerakan. Mereka segera bergegas masuk ke dalam rumah untuk menghentikannya. Tapi anak laki-laki itu kehilangan akal sehatnya dan masih tidak bisa berhenti. Untungnya, keduanya bergabung untuk menghentikannya. Dengan sangat cepat anak itu dibawa ke pangkalan. Beberapa orang mengikatnya. Lisa sudah menyiapkan obatnya lebih awal. Tuangkan ke atas topeng pria itu. Dia menjerit kesakitan dan putus asa. Dia mulai meronta dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Obat cairnya juga sedikit demi sedikit tercampur ke dalamnya. Tak lama kemudian, dia langsung pingsan. Kali ini Lisa kembali melantunkan mantra umbalasi. Sedetik kemudian keajaiban terjadi. Topeng kulit itu perlahan-lahan terlepas dari wajahnya. Topeng itu juga dengan mudah diambil oleh Lisa saat ini. Saat ini, kulit macan tutul di tanah juga dikembalikan ke bentuk aslinya.